Hai teman-teman, kembali lagi ke Cerita Wiki. Kali ini kita akan membahas alasan kenapa India bisa diterjang hebat tsunami COVID. Dan katanya gelombang ketiga akan coming soon loh. Aduh. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini ya. Akan ada voucher OVO bagi subscriber terpilih dan komen terbaik loh. Keep in watching guys. India diterpa tsunami COVID pertama dengan dicatatnya di akhir Juni tahun lalu mencatat 11.000 kasus, namun bertambah menjadi 35.000 kasus tiap harinya selama 2 bulan berturut-turut. Ini sudah dikatakan sebagai gelombang pertama COVID ya di India. Sepanjang tahun inilah puluhan ribu kasus tercatat di sepanjang kota. Tapi dengan jumlah penduduk 1,3 miliar, kondisi ini bisa dikatakan masih terkontrol. Namun perlahan tapi pasti dimulai bulan Februari, kasus COVID di India semakin meningkat. Nah, disinilah gelombang kedua dimulai. Berawal hanya 11.000 kasus, namun sekitaran 2 bulan kemudian kasus per hari menjadi 22.000 dan secara singkat naik tajam mencapai 90.000 kasus per hari. Bahkan yang paling parahnya pernah mencapai 150.000, 270.000, bahkan pernah mencapai 400.000 kasus per hari. Ini terjadi di sekitaran bulan Maret ke April hingga Mei sekarang ini. Gila nggak ini ya? Ribuan warga negara India meninggal setiap harinya. Penyebab meninggalnya ini beragam. Ada komplikasi, tidak ada bed space lagi di rumah sakit, bahkan nih meninggal karena kekurangan oksigen, ventilator, ataupun bahkan ya ke rumah sakit pun harus antri saking banyak warga yang terkena. Mengerikan banget kan? Ini terjadi hampir di semua kota di India, tapi yang paling parah itu terjadi di Mumbai, Delhi, dan Ahmedabad. India kelalapan menangani gelombang kedua COVID ini. Lah, India kan salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan produk AstraZeneca-nya ya. Kok bisa? Mungkin nanti kita bahas di video terpisah ya. Bahkan lebih parahnya lagi, India kehabisan kayu untuk mengkremasi mayat yang meninggal karena COVID. Belum lagi angka kematian yang semakin meningkat dan tidak terlapor. Kremasi mayat tidak putus-putus dari pagi hingga malam. Sungguh-sungguh mengerikan wabah ini teman-teman. Apa yang salah dengan India ini ya? Mari kita telaah. Di samping ada varian terbaru dari India yang lebih kuat dan cepat dalam penyebaran virusnya, yang paling penting digarisbawahi bahwa acara keagamaan itu diperbolehkan dan hampir semua tempat fasilitas umum juga dibuka. Kerumunan warga yang tidak terkontrol ketika pemilu. Nah, ketika kegiatan ini terjadi di sekitaran bulan Januari hingga Maret. Namun penyebab terbesarnya ada di acara keagamaan Hindu yang bernama Kumbh Mela Festival di tempat suci agama mereka di Haridwar. Ini tempatnya ini sebelahan dengan Sungai Ganga ya. Festival ini dirayakan setiap 12 tahun sekali. Gimana nggak antusias warganya kan? Jutaan umat Hindu melakukan ritual mandi di Sungai Ganga yang dipercaya bisa menghapus dosa. Padahal sebelum dimulai acara ini sudah ada 40 orang yang positif COVID di sekitaran tempat ini ya. Dan juga pemerintah pusat sudah memberikan surat ke daerah setempat untuk melakukan tindakan preventif untuk melakukan testing daily yang lebih banyak, di mana sebelumnya hanya melakukan 55.000 kali testing. Tentunya tidaklah cukup ya. Lah, tempat ini dikunjung jutaan orang loh. Gimana lah pemerintah ini? Tak menunggu lama teman-teman, hanya dengan waktu 24 jam saja kasus terbaru tercatat 43.000 dan lanjut ke kasus ratusan ribu lainnya. That's terrible. Kasus ini tersebar hampir di seluruh kota ya, baik itu di Maharashtra, Punjab, Gujarat, Madhya, dan Pradesh. Secara perbandingan ini ya, rate testingnya ini hanya 1,3 berbanding 1.000 orang guys. Bayangkan ini dibandingkan di negara UK dan Amerika, yaitu 15 berbanding 1.000 orang. Waduh. Yang ketiga adalah jenis tes yang digunakan di India.
Sejauh ini, India menggunakan dua tipe tes. Yang pertama adalah PCR atau Polymerase Chain Reaction yang bisa dikatakan cukup bagus ya, golden standard. Dan kedua ada Rapid Antigen Test yang banyak dipakai di beberapa banyak kota. Lebih cepat, nggak ribet, namun bisa kurang akurat juga hasilnya. Nah, ini juga mengaruh teman-teman. Tahu kan kasus COVID di Singapura kemarin yang baru outbreak mutasi baru B1617? Ini tidak bisa dideteksi sesingkat itu dan bisa saja negatif namun sebenarnya positif. Dan ngeri banget kan? Lama kuarantin untuk traveler dari negeri India ini tidak cukup hanya 14 hari saja, tapi bisa 21 hari untuk melihat siklus perkembangan mutasi virus tersebut. Nah teman-teman, sekian dulu info dari Cerita Wiki. Semoga info ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Akan ada giveaway voucher OVO bagi subscriber terpilih atau komentator terbaik ya. See you in another video, bye!